حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap hadis sahihun yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Riyani wafaqahullah, yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang sebelumnya kita baca maka disetorkan terlebih dahulu. Pada pertemuan yang telah lalu kita membaca 3 hadis. Satu hadis pada bab husnul khuluq, bab seputar akhlak yang mulia dan akhlak yang indah. Karena termasuk bentuk kesempurnaan agama Islam ini diantaranya adalah diajarkan akhlak-akhlak yang mulia, adab-adab yang mulia, sopan santun atau yang semisalnya. Nabi kita Muhammad SAW dia menyatakan dalam hadis yang sahih, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sampai-sampai adab-adab yang kelihatannya sepele, remeh diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti qada'il hajah. Bagaimana bersuci setelah qada'il hajah, kemudian bagaimana hay'ah, tata cara dalam qada'il hajah, semua dijelaskan dalam as-sunnah, menunjukkan bahwasanya agama ini adalah agama yang sempurna. Di dalamnya mengandung akhlak-akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, sopan santun atau yang semisalnya. Kemudian pada bab yang berikutnya yang kita ambil pada pertemuan yang telah lalu, itu babul hilm wal anat wal rifqi, ada 2 hadis. Itu bab seputar 6 akhlak yang mulia juga, yaitu lembutnya hati, ramah hati, kemudian al-anat, sifat berhati-hati, adamul istijal, wa rifq, dan juga sifat lemah lembut. Yang hafal 3-tiganya barakallahu fiik disetorkan lebih dahulu secara serentak, yang hafal cuma 1 atau 2 setelahnya nanti. Tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Naam. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Naam. Seperti itu, pelan-pelan, lama-lama terbiasa. 1, 2, turun 1 lagi, naik 2 lagi, tiba-tiba bisa menghafal 3. Alhamdulillah. Yang jelas sedikit demi sedikit. Jangan pernah mundur 1 langkah pun dalam melatih hafal lisan ini untuk mengucapkan bahasa Arab. Karena kita orang ajam. Orang ajam itu ya bahasanya ima Indonesia, ima Jawa, atau bahasa-bahasa yang lain, kan gitu. Makanya kalau kita nggak terbiasa menghafal hadis, nggak terbiasa menghafal Al-Quran, kadang lisan ini berat untuk ucapan Arab. Ucapan kayak pahalu kata terbalik-balik, ya nggak? Karena bukan orang Arab itu loh. Makanya menghafal hadis termasuk membantu untuk melunakkan, meringankan lisan kita di dalam melantunkan bahasa Arab. Na'am barakallahu fiik. Semangat. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala al-mu'allifu asbahullah, disimak baik-baik.
Kita ambil satu hadis saja. Babul afwi wal i'radi 'anil jahilin, bab seputar sifat memaafkan dan berpaling dari orang-orang jahil. Bab ini sangat mulia sekali. Kadang-kala ada orang yang berbuat jahat pada kita, mungkin mendolimi harta kita, mendolimi hak kita, tapi di saat-saat tersebut kalau seandainya kita mampu untuk memaafkan, itu lebih baik. Paham ya? Nah, karena yang namanya memaafkan, pemaaf itu termasuk salah satu sifat Allah SWT. Paham ya? Disebutkan dalam hadis, ketika barakallahu fiik, di akhir-akhir 10 malam terakhir bulan Ramadan, ada satu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Di saat malam tersebut, barakallahu, termasuk doa yang dilantunkan, doa yang diajarkan apa di antaranya? Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang pemaaf. Mencintai barakallahu fi perbuatan memaafkan. Maka maafkanlah dosa-dosa kami. Nah, di situ menunjukkan bahwasanya apa barakallahu fi, sifat memaafkan itu termasuk sifat yang mulia. Kadang-kala barakallahu fi dia mampu untuk menghukum tapi dia maafkan, enggak dihukum. Kadang-kala seharusnya dia mampu untuk memasukkan orang dalam penjara karena kesalahan atau kriminal yang dia lakukan, tapi karena bisa ditoleran, dia maafkan. Itu sangat mulia barakallahu fiik. Cuman berat bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakannya, berat. Karena yang namanya memaafkan ini kelihatannya pendek, tapi ternyata barakallahu fiik sifat ini sangat besar. Memaafkan. Sudah didolimi, tanahnya diambil, hartanya diambil, haknya enggak dipenuhi, tapi sabar luar biasa memaafkan. Nah, barakallahu terkhususkan ketika kita melihat pemimpin atau penguasa yang zalim, ya kan, seharusnya harta sampai pada rakyat, seharusnya bantuan sampai pada rakyat sipil, tapi kadang-kala mereka ambil sedikit demi sedikit dari atasan-atasan, yang semisalnya. Nah barakallahu fiik, di saat rakyat sipil mendengar atau melihat seperti itu, nah barakallahu fiik, solusi yang terbaik bukan demo, sabar dan memaafkan. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Lihat, nah barakallahu fiik, kita lihat bab yang sangat mulia ini, wal i'rad 'anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang bodoh, ahlul ahwa wad dalal, pengikut hawa nafsu, orang-orang sesat, berpaling. Karena kalau antum nasihati, kita nasihati kok dia ngeyel, nolak, bantah, bangkang, itu kalau antum berpaling bukan berarti karena kalah, bukan. Lebih baik menyelamatkan hati kita daripada kena syubhat. Ada kaidah namanya apa? Salamatud din muqaddamatun ala apa? Ala ghairiha. Keselamatan agama itu lebih dahulukan, atau salamatul qalb, keselamatan hati muqaddamah lebih dahulukan daripada apa? Mendengarkan syubhat yang dilontarkan ahlu bid'ah wad dalal. Nah, karena mereka secara globalnya orang yang bodoh itu ya. Hanya orang-orang yang ikut-ikutan kebanyakannya. Sehingga kalau kita menjumpai orang bodoh seperti itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim ketika mengajak bicara, apa ucapan yang tepat disampaikan oleh mereka? Tinggal pergi, ucapan apa? Assalamualaikum. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ayatnya bagaimana, Abdurrahman? Nah, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila orang-orang jahil mengajak bicara, orang jahil itu ya kadang ngayal, nolak, bantah, bangkang, sudah hujjah di hadapannya. Kalau Allah, kalau Rasul argumen sampaikan, ngayal, nolak, bantah, bangkang dengan logika, dengan akal, dengan hawa nafsu. Apa yang paling selamat, paling bagus, tinggalkan assalamualaikum. Selesai. Bukan karena kalah, bukan, tapi apa? Salamatul qalb muqaddamah. Keselamatan hati lebih didahulukan daripada barakallahu fiik duduk bersama ahlul ahwa, ahlul bid'ah wad dalal. Sampai-sampai Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah suatu ketika ada orang berkata kepada beliau, inna rajulan yaqul, ada salah seorang berkata, inni ujalis ahlus sunnah wa ujalis ahlul bid'ah. Sesungguhnya aku duduk dengan ahlus sunnah dan kadang duduk dengan ahlul bid'ah. Dia campur dia. Dia pengennya di sana senang, di sini senang dia. Paham ya? Manhajnya pramuka. Manhaj istilah lainnya bungloni. Paham ya? Berubah-ubah warna dia. Nah, apa kata Imam Auza'i rahimahullah? Beliau marah. Beliau mengatakan hadza yuridu an yusawiya bainal haqqi wal batil. Orang ini ingin menyamakan antara al-haq dan al-batil. Bayangkan. Karena ahlus sunnah harus ada yang namanya apa? At-tamayyuz, yaitu memisahkan diri dari jama'atul dalal.
Paham ya? Nah, dari kelompok sesat dan juga memisahkan diri dari hizbiyin al bid'ah wad dalal. Seperti itu. Bukan malah pengen diterima dua belah pihak. Ini dikenal kenapa kalau dalam bahasa hadisnya atau sebutkan di dalam hadis yang sahih apa namanya? Dzul wajhain. Orang yang punya dua wajah. Sebutkan dalam hadis, inna syarran nasi 'indallahi dzul wajhain. Ya'ti ila haula biwajhin wa ila haula biwajhin. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Ta'ala orang yang memiliki dua wajah. Datang kepada mereka orang-orang yang membenci kaum muslimin, membenci ahlus sunnati wal jamaah dengan satu wajah. Datang kepada orang-orang barakallahu fiik ahlus sunnah, datang kepada kaum muslimin dengan wajah yang lain. Sehingga biar bisa terima sana dan sini. Ini sangat disayangkan barakallahu fiik. Ahlus sunnati wal jamaah harus memiliki sifat yang namanya tamayyuz, tampil beda, memisahkan diri dari jama'atud dhalal, dari kelompok-kelompok sesat, ahlul bid'ah wad dhalal, hizbiyun atau yang semisal mereka. Karena banyak sekali asar atau hadis yang menyebutkan hal tersebut. Dalam mencari teman duduk harus selektif, harus pilih-pilih, enggak sembarang orang, ya kan? Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, maka lihatlah siapa yang dia jadikan teman. Barakallahu fi. Kemudian juga ketika barakallahu fi dalam mencari ilmu juga mencari dari kalangan ahlus sunnah. Enggak sembarang orang. Ilmu mustalah, usul, hadis, ilmu lughah, ilmu bahasa Arab dan semisalnya mencari dari al-sunnah. Paham ya? Walaupun itu ilmu alat. Jangan pernah antum mencampur adukkan, wah kalau ilmu bahasa Arab anak nyari dari orang hizbiyin. Kalau akidah sama manhaj dari al-sunnah, itu juga sama. Yuridu an yusawiya bainal haqqi wal batil. Pengen menyamakan antara al-haq dan al-batil, enggak boleh. Semua ilmu, hatta walaupun ilmu alat, ambil dari al-sunnah. Keberkahan itu bersama as-sunnah. Al-barakatu ma'as sunnah. Keberkahan itu bersama apa? Bersama as-sunnah. Diperhatikan ya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Dan berpaling dari orang bodoh kemudian menjadi orang pemaaf dan merintahkan perkara ma'ruf, itu sudah jelaskan dalam Al-Qur'an Karim. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf, ya kan, dan perintahkan perkara yang baik dan berpaling dari orang jahilin, orang yang bodoh. Karena memerintahkan perkara ma'ruf, perkara yang baik, termasuk apa? Termasuk ciri khas bagusnya umat ini. Itu umat Rasulullah SAW, ciri khasnya adalah memerintahkan perkara ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, merintahkan perkara ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Jadi memaafkan, tidak menghukum di saat-saat tertentu itu perkara yang sangat mulia. Dan berpaling dari orang bodoh adalah perkara yang bagus. Karena orang bodoh itu biasanya adanya apa? Hawa nafsu, logika, akal mainnya. Contohnya orang-orang awam yang jauh dari ilmu, dinasihati jangan merokok, dinasihati jangan berbuat kemaksiatan. Kadang mereka barakallahu fiik, menggunakan logika atau hawa nafsu untuk melawannya, bukan dengan dalil itu. Barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Disebutkan dalam kitab Al-Ibanah, itu kalam al-Imam Abdullah bin Zaid al-Jarmi Abu Qilabah rahimahullah, beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa innal amin an yaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu ma kuntum ta'rifun atau kama qala rahimahullah. Artinya, la tujalisu ahlal ahwa, kalian jangan duduk dan pengikut hawa nafsu, wala tujadiluhum, dan jangan kalian mendebat mereka. Mendebat mereka enggak boleh. Karena kadang-kala kalau ngeyel di debat itu yang dikeluarkan hanya syubhat. Sehingga kita jangan sampai terkena syubhat ahlul bid'ah wad dalal, ahlul hawa, jangan sampai. Faham ya? Kemudian apa kata beliau? Fa inilah amin. Sesungguhnya aku tidak merasa aman kalau seandainya mereka an yughmisukum fi dhalalatihim, menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan mereka. Au yulabbisu ma kuntum ta'rifun, atau bikin samar al-haq yang dulu kalian berada di atasnya. Karena perdebatan barakallahu fiik itu ada solusinya terbaik. Kalau perdebatan itu sudah tidak kembali pada Al-Qur'an Sunnah, kembali pada hawa nafsu, kembali pada logika, kembali pada akal, itu enggak akan selesai. Tapi kalau kembali pada Al-Qur'an Sunnah, selesai. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
menyebutkan dalam hadis Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum menjadi sesat yang semula mereka berada di atas petunjuk. Sebabnya apa? Karena didatangi dari pintu perdebatan. Debat, kalah, bingung, stres, akhirnya dia berpikir, yang benar tuh ana atau dia ya? Nah itu. Hati-hati barakallahu fiik. Nah, jadi kalau enggak mampu berdebat, antum tinggalkan bukan berarti kalah. Salamatul qalb muqaddamah, itu kaidahnya. Menjaga keselamatan hati lebih dahulukan daripada apa? Terjerumus dalam syubhat. Dinukilkan dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, Siyar A'lamun Nubala oleh Imam Dzahabi rahimahullah taala, beliau menukilkan kalam yang agak panjang, kemudian di ujung-ujung di akhir kalam beliau mengatakan innal quluba dha'ifah wasyubahu khattafah, kata beliau. Dinukilkan sahabat tadi Imam Dzahabi dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, innal quluba dha'ifatun wasyubah khattafah, wasyubah khattafah, innal quluba dha'ifatun wasyubah khattafah. Itu kalam siapa tadi? Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyar A'lamun Nubala. Kata beliau, hati-hati itu lemah, sedang syubhat menyambar-nyambar. Makanya kita lebih waspada, berhati-hati barakallahu fiikum, ahlul bid'ah wad dhalal, ahlus syubhat. Berkata juga Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dinukilkan juga di dalam barakallahu fiik kitab Al-Ibanah atau kitab-kitab yang lain, karena ini masalah seputar masalah barakallahu fiik perjalanan para salaf ya. Dinukil sana mirip dengan ucapannya Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Kata beliau, la tujalisu ahlal hawa. Fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. La tujalisu ahlal hawa. Fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu, dengan ahlul ahwa, karena sesungguhnya duduk-duduk dengan mereka itu bisa membuat hati sakit. Sakit dalam artinya apa? Sakit dengan syubhat, sakit dengan syubhat-syubhat yang mereka lontarkan. Nah, barakallahu fik, kadang-kala dinasihati balas dengan logika, dengan akal, menyakitkan. Oleh karena itu, yang namanya duduk-duduk dan ahlul ahwa dilarang. Duduk-duduk itu kalau sering bersama mereka. Kalau sekali dua kali duduk hanya menasihati di awal permulaan itu sahal. Duduk-duduk berteman, ngobrol, santai, bahkan senang, bangga dengan mereka, itu namanya duduk-duduk. Tujalis bukan jalasa yajlisu. Kalau jalasa yajlisu duduk, jalasa yujalisu mujalasatan, duduk-duduk sudah. Itu yang dilarang. Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Kita baca hadisnya. Satu pendek bagus sekali, disimak baik-baik. Disimak baik-baik barakallahu fiik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Masyaallah. Kata beliau, orang yang kuat itu, syadid orang yang kuat. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat gulatnya. Surah itu gulat. Nah, gulat atau semacam bela diri. Masuk juga. Paham ya? Jadi orang yang kuat bukan orang yang kuat bela dirinya. Bukan orang yang kuat apa? Gulatnya. Tapi bagaimana orang yang kuat? Innamasy-syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sesungguhnya, atau kata beliau, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Berat barakallahu, tapi ini diupayakan. Paham ya? Nah, karena marah tidak pada tempatnya atau marah tanpa sebab itu tercela. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, suatu ketika ada orang yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ausini," minta wasiat. "Ausini ya Rasulullah, berwasiatlah kepadaku ya Rasulullah." Apa yang dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, kata beliau, "La taghdab." Faraddada miraran faqala, "La taghdab." Jangan kamu marah. Kemudian beliau mengulang-ulang, orang tadi minta lagi, dijelaskan lagi, "La taghdab," jangan kau marah. Dijelaskan para ulama, jangan kau marah tanpa sebab atau marah tidak pada tempatnya. Paham ya? Adapun marah terhadap kebatilan, marah terhadap kemungkaran, marah terhadap kemaksiatan itu wajib hukumnya. Kalau tidak punya rasa marah sama sekali terhadap kemungkaran, kemaksiatan, kebid'ahan, atau semisalnya, berarti apa? Dipertanyakan hatinya. Jangan-jangan sudah tidak ada lagi apa? Kecemburuan dalam membela agama Islam ini. Allahul musta'an. Naam. Ada kemungkaran dia santai, diam, kebatilan di hadapannya, kebid'ahan di hadapannya, diam 1000 bahasa, mencari amannya misalkan, enggak benar. Sampaikan, ini batil, ini hak, ini bid'ah, ini sunnah. Musuhnya memang banyak. Orang menyampaikan hak itu musuhnya banyak atau sedikit musuhnya? Banyak.
Memang konsekuensi seperti itu. Konsekuensinya, qulil haqqa walau kana murran, ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Memang ketika antum menyampaikan kebenaran musuhnya banyak. Bukan sedikit, banyak. Paham ya? Nah, dan itulah sunnatullah jalla wa ala. Coba antum lihat ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim mengenai para rasul dan para nabi, bagaimana dakwah mereka. Ada musuhnya atau tidak? Banyak musuhnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah menjadikan untuk para nabi, setiap para nabi itu ada musuh, dari kalangan orang jahat. Bayangkan itu. Dan cukup Allah Ta'ala sebagai penolong dan pelindung. Musuh itu ada. Lah kalau orang mendakwakan Al-Qur'an Sunnah, mendakwakan al-haq kok enggak mau dimusuhi, maunya apa? Harus siap. Paham ya? Dimusuhi, kadang dicaci maki, dihina, dikucilkan, paham ya? Siap. Nah, barakallahu fiik. Karena apa? Karena ada konsekuensi dalam berdakwah. Antum lihat di awal permulaan ketika Rasulullah SAW disimak, ketika Rasulullah SAW beliau mendakwahkan tauhid, mendakwakan agama Islam di tengah-tengah orang kufar Quraisy, dihina enggak beliau? Dihina, dicaci maki, dilempar kotoran, bayangkan itu. Paham ya? Sampai diancam mau dibunuh Rasulullah SAW, bayangkan. Nah, barakallahu fiik, musuh itu ada. Selama antum menyampaikan kebenaran, pasti dimusuhi, tapi jangan takut. Jangan takut. Paham ya? Antum dibilang asing, orang yang tidak umum seperti manusia yang lainnya, dibilang tetangga kita misalkan, sabar. Paham ya? Nah, yang asing tapi di atas al-haq, itulah yang direkomendasikan. Ya kan, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaan. Sekarang orang-orang yang menyuarakan hak semakin asing atau tidak? Semakin asing, semakin sedikit, karena banyak orang-orang yang awal mulanya berani menyampaikan hak, tapi karena disumbat mulutnya dengan harta, fulus, dengan uang, nggak bisa bicara lagi. Diam 1000 bahasa. Allahul musta'an. Itu realita ya barakallahu fiik, orang yang berdakwah di bawah naungan yayasan, di bawah naungan muslimin. Enggak bisa bergerak dia. Mau bicara al-haq, musliminnya mengatakan, "Hati-hati Ustaz. Nanti kalau ente bicara masalah ini, masalah hizbiyah ini, bulan ini enggak keluar asapnya dapurnya Ustaz." Gemetaran. Santai aja. Makanya kalau orang berdakwah itu jangan terikat. Jangan terikat dengan yayasan, wala organisasi, wala parlemen, wala lembaga, wala muslimin. Muslimin mau ngasih dana, alhamdulillah, selesai. Ketika dia melakukan kemungkaran, ingkari. Paham ya? Bukan malah takut, wah nanti kalau tak ingkari, bulan ini khawatirnya enggak dapat uang lagi. Dakwah seperti itu enggak jalan barakallahu fiik. Dakwah itu mandiri. Paham ya? Jangan mengharapkan pemberian orang lain dan jangan minta-minta gitu loh. Itu penting sekali. Tapi lo ngandalkan dana muslimin, ngandalkan dana yayasan, paham ya? Itu nanti itu bersuara itu sangat sulit. Paham ya? Seakan-akan lingkupannya terbatas. Disorotin, dimonitor di atas. Paham ya? Tapi kalau berdakwah bebas barakallahu fiik, dalam artian bebas di sini tidak ditekan, tidak ada ikatan dengan organisasi, wala lembaga, wala parlemen, wala yayasan, insyaallah dakwahnya lancar. Karena yang diharapkan apa? Bukan fulus tapi wajah siapa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar selingan barakallahu fiik, bahwasanya orang yang kuat itu adalah orang yang kuat di dalam menjaga, menahan dirinya ketika dia marah. Perhatikan baik-baik. Marah di sini bukan marah tanpa sebab atau marah barakallahu fiik bukan pada tempatnya. Kalau marah karena ada sebabnya dan pada tempatnya, itu marah yang terpuji. Karena orang secara tidak langsung ketika melihat agamanya diinjak-injak, ya enggak, as-sunnah disepelekan, kebid'ahan dibudayakan, dilestarikan, marah seharusnya. Paham ya? Bukan malah dilindungi, ya enggak? Bukan malah dirangkul, dibela, bukan. Tapi apa? Barakallahu fiik, dinasihati dengan awal mula dengan lembut, berikutnya nasihat lagi, berikutnya nasihat lagi. Nah, kalau nolak, bantah, bangkang, itu enggak ada salah kan, kalau orang diperingatkan enggak ada salahnya. Biar orang berhati-hati dengan orang yang modelnya seperti ini gitu loh. Paham ya? Membangkang, enggak menerima nasihat. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau paham dalil, itu ketika datang al-haq, sami'na wa ata'na. Bab yang sudah kita lewati kemarin, bab tahrimul kibr. Perhatikan. Bab haramnya kibr, sombong. Apa itu sombong kemarin? Yang pakainya bagus, sandalnya bagus. Apa tadi? Naam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itulah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Lihat ini.
Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat gulatnya atau bela dirinya. Akan tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Adapun kalau marah tanpa sebab, marah tidak pada tempatnya, itu dilarang. Qala la taghdab, jangan kau marah. Tapi kalau marah pada tempatnya, marah karena ada sebabnya, mungkin melihat kemungkaran, kemaksiatan, perkara haram, perkara syirik, perkara bid'ah, dia marah, itu justru marah pada tempatnya, itu terpuji. Paham ya? Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah dihina oleh siapa? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Lihat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika apa? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi lancang mulutnya, mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah kamu wahai Muhammad. Umar bin Khattab bagaimana? Langsung marah beliau. Tapi marahnya pada tempatnya karena melihat Rasul dihina gitu loh. Dihina, direndahkan gitu loh. Seakan-akan Rasulullah enggak berbuat adil gitu loh ya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? "Ya Rasulullah, da'ni an adriba unaqah." Ya Rasulullah, biarkan kepenggal leher orang ini. Marahnya bagus enggak marahnya? Karena membela Rasulullah SAW, marahnya bagus. Tapi lihat Rasulullah SAW, begitu mulianya, betapa lembutnya beliau enggak mengizinkan untuk menebas leher orang tadi itu. Tapi beliau mengarahkan, biarkan orang itu hidup, nanti akan lahir orang-orang yang semisal dengan orang tadi itu. Hingga saat ini benih-benih khawarij masih ada. Faham ya? Na'am, barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Jadi ini yang kita ambil, satu hadis dihafalkan setelah pada pertemuan yang akan datang, tidak panjang, tidak pendek, mudah dihafal insyaallah taala. Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah.